Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Hari ini saya senang sekali karena ada tamu istimewa. Dia dulu salah satu murid terpintar di Pusbudi, Pusat Budaya Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Siapa bintang tamunya? Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Ya, selamat malam. Nama saya Roina ya. Saya dari Phnom Penh, Kamboja. Saya adalah murid di KBRI Pusbudi Phnom Penh. Ya. Oh, lancar sekali. Oke. 3 fakta menarik tentang Pruni. Itu apa? Fakta menarik itu apa? Misalnya Pruni ganteng. Pruni pintar. Pruni bisa main bola atau apa ya? Basket. Kamu olahraganya apa? Gym. Nge-gym. Ya. Coba apa fakta menarik tentang Pruni? Saya suka olahraga, suka belajar, dan juga apa ya? Satu lagi itu Makan? ya, makan ya. Oke. Pendengar Juwita Jabipa Siniar, Pruni ini belajar bahasa Indonesia sekitar berapa tahun ya? 2 tahun ada ya? 2 tahun belajarnya? Ya, mungkin Bu. Mungkin 2 tahun ya. Oke. Coba boleh tahu nggak kenapa Pruni belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia karena saya suka budaya Indonesia, ya, suka orang-orang Indonesia seperti Ibu itu ya, dan kalau ada waktu saya juga mau pergi ke Indonesia juga, Bu. Oke. Baik. Pruni belakangan ini Pruni sering dengar lagu apa? Lagu. Kalau lagu saya suka lagu Khmer Classical ya. Coba, seperti apa itu? Seperti apa itu? Coba nyanyi, coba. Try. Coba dinyanyikan. Sedikit. Itu kalau namanya Pak Sensi Semut ya yang paling terkenal ya. Gimana? Coba. Sebelum Khmeru itu dia, tapi dia Daya dalam during Khmeru itu. Khmeru, Ya, lagunya seperti Bat Nembong, tentang Bat Nembong Province ya. Bat Nembong. Ya, Bat Nembong Ya, Province. Bat Nembong. Itu apa ya? Bat Nembong miền vây chính anh tê itu. Ini saya cai Bu ya. Artinya apa, Bruni? Ibu tidak tahu. Artinya apa? Batembong itu nama Ibu provinsi? bisa di YouTube itu ya. Oh, oke. Nanti Ibu cari di YouTube. Ya. Tapi itu arti lagunya apa? Tentang Bat Nembong, provinsi Bat Nembong ya. Oh, oke. Baik. Kemudian siapa yang mengajak Pruni jadi mengenal bahasa Indonesia? Kan suka nih bahasa Indonesia. Suka karena pengen ke Indonesia. Terus siapa yang memperkenalkan bahasa Indonesia ke Pruni? Sitin ya. Sitin ya, kakak kelas ya? Ya. Oke. Sitin bilang apa waktu itu? Oh, dia bilang di KBRI itu ada program tentang belajar bahasa Indonesia yang orang-orang bisa ke sana, bisa belajar dan bisa
tahu tentang budaya Indonesia itu. Jadi saya dengan dia dan belajar itu. Di KBRI gitu ya. Nah, Ya. waktu pertama belajar bahasa Indonesia, apa yang ada di pikiran Pruni? Menurut Pruni, bahasa Indonesia itu bagaimana pertama-tama? Bahasa Indonesia itu tidak itu bahasa Indonesia mudah ya, karena dia ada kata-kata yang mirip dengan bahasa Khmer juga, dan Contohnya, ya, dan leranya karena dia pakai seperti latang itu ya, itu tidak leta ibu ya, lera itu pakai huruf, latang lera huruf, ya, itu hurufnya, tidak hurufnya tidak susah. ya, tidak susah ya. Huruf ya, letter. Dan seperti ya, karena ketika baca bahasa Indonesia bisa seperti baca dengan senang-senang seperti dengan ibu itu ya, tidak ya. Oke, para pendengar, para penonton, Pruni ini juga belajar bahasa Korea, ya, belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Prancis belajar juga? Tidak pernah ya. Tidak ya. Nah, bahasa Koreanya masih? Ya masih. Masih ya. Oke. Nah, waktu belajar bahasa Indonesia, apa kata pertama dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Khmer? Itu Yang Pruni perempuan tahu. ibu ya. Perempuan. Oh, Perempuan. oke. Iya, perempuan ya. Sama ya. Iya. Tidak sama, Perempuan. tapi artinya beda. Tapi perempuan itu seperti uang Kamboja itu, perempuan itu 5.000 ya perempuannya. Perempuan. 5.000. Iya perempuan. Iya 5.000 ya. Kalau bahasa Indonesia artinya perempuan, wanita, girl, Iya. female. Iya. Kemudian apa lagi? Sarongnya. Sarong. Sarong itu sama ya, sarongnya. Untuk perempuan ya, yang dia tidak sarong ya. Sarung untuk yang blanket, you mean blanket? Ya, ya. Sarung. Ya, sarung ya itu ya. Karena bahasa Kamboja sarong ya itu ya. Sarung, apa lagi? Perempuan, sarung, apa lagi? Apa itu ya? Botra itu sama ya. Botrai, putra ya? Ya. Putra, male, right? Ya. Oke. Kemudian Pruni kan belajar bahasanya. Tapi Ibu dulu perhatikan Pruni ya. Pruni di Pusat Budaya Indonesia atau di Pusbudi itu ada belajar musik juga. Ada belajar menari juga gitu. Pruni pernah coba ikut? Tidak ya. Tidak. Kenapa? Kenapa cuma bahasanya? Menari itu ya. Menari, main musik, instrumen. Saya lihat saja, tapi kalau ikut aktivitasnya tidak pernah. Tidak pernah ya. Pernah Oke. Oke. lihat. Kemudian, berapa lama Pruni belajar bahasa Indonesia sehingga Pruni bisa bicara waktu itu? Setelah berapa lama? Mungkin mungkin 5 tahun ya, betul ya. Oh, maaf, 5 bulan ya. 5 bulan. Tapi Oke. ya sedikit seperti nama saya berasal dari itu, saya tinggal di itu ya. Itu sedikit-sedikit itu. Oke. Pruni hobinya apa? Hobi saya
Hobi saya bermain voli, Main voli. ya, makan. Oke. Oke. Pruni sekarang bekerja di mana? Sekarang ya bekerja. Saya Nah, bekerja di Ministry of Land Management ya. Kementerian Ya, Kementerian apa ya? Pertanahan. Ya, Pertanahan. Iya, oke. Nah, kira-kira ini kan sekarang Pruni masih sudah berhenti ya, sudah selesai ya belajar bahasa Indonesianya ya? Sekarang saya masih belajar ya dengan Ibu Ifrian. SD. Ifrian ya. Ibu Efrin, oh Ibu Efrin online ya? Ya, di online. Oh, oke. Gimana? Dia belum datang ke Kamboja. Iya, Dia dia masih belum di datang, belum boleh karena masih COVID. Nah, gimana sekarang? Belajar apa terakhir kemarin? belajar tentang subjek prefix itu ya. Oh, bosan ya? Susah, susah ya itu ya. Iya, ibu saja juga susah. Oke. Pruni belajar cerita Indonesia juga kan, seperti dongeng atau cerita tentang Indonesia, tentang Borobudur, ya kan? Ya, Ada tapi lupa ya. Oke, lupa. Adakah cerita yang Pruni ingat tentang cerita dari Indonesia? Jadi saya lupa tuh ya. Maaf. Hah? Ada yang ingat cerita dari Indonesia? Lupa aku ya. Oke, tapi kalau lagu Tak Tung Tuang masih ingat ya? Tak tuang itu masih ingat. Masih ingat ya? Oke. Iya. Topik apa yang Pruni suka kalau belajar bahasa Indonesia? Tempat untuk jalan-jalan itu. Apa yang Pruni ingat dari tempat jalan-jalan? Tempat yang ingat itu kalau di Indonesia itu ada di Bali itu ya. Beli, Budu-budu. Borobudur. Iya. Bali, Budu-budu. Yogyakarta itu ya. Yogyakarta. Iya. 3. Apa lagi? 3 itu. Cuma 3. Iya. Oke, tidak apa-apa. Nah, coba cerita tentang Bali. Apa yang Pruni tahu tentang Bali? Di Bali itu ada sungai. Maaf ya, ada apa ya? Santai ya. Pantai. Ya, santai yang Pantai. P. ya pantai. Pantai. Nah, bukan santai. Pantai ya, Iya. pantai. Ada pantai yang bagus itu ya. Bagus. Yang indah Pantai itu apa? ya. Pantai apa itu tidak tahu namanya. Kute. Kute. Oke. Ya. Terus. Apa lagi? Kalau di Borobudur itu ada apa? Mirip apa Borobudur? Ada candi ya. Nah, Candi Borobudur. Kalau di Ya. Kamboja ada Angkor Wat ya. Iya. Kalau di Jogja? Di Jogja kata Paleh. Hah? Di Jogja ada Paleh ya. Paleh. Ya, saya tahu di Yogyakarta itu ada apa ya? Ada King. Masih ada King di sana. Istana. Ya. Iya, palace. Ya, istana. Ya. Ya. Iya, oke, iya betul. Masih ada. Di Jogja masih ada rajanya. Sama seperti di Kamboja masih ada raja. Ya, betul. Oke.
Pruni senang pelajaran yang ada menunjukkan tentang tempat-tempat wisata. Bagaimana dengan tata bahasanya, grammarnya? Yang mana yang susah menurut Pruni? Subjek Navy Freak itu susah ya. Saya tidak ingat itu. Oke, tidak ingat. Contohnya misalnya apa yang susah? Yang suffix, prefix itu ya? Ke itu Ke, ya aha, gitu ya. oke. Tapi sebenarnya Pruni mengerti, cuma bingung kapan digunakan gitu ya? Ya. Oke. Ada tidak yang kebiasaan baru, ya, skill atau pengetahuan, knowledge ya, yang Pruni pelajari selama pandemi, selama COVID ini? Itu saya tahu ya, yang daerah ya bisa bantu orang banyak ya, seperti online itu ya. Online itu bisa bantu orang banyak ya, seperti kita bisa kerja oleh online, bisa belajar, kita lakukan apa-apa seperti shopping ya, online juga itu. Tapi ini ya online ya ada banyak ya, banyak yang bisa bantu orang-orang during ini ya. Kalau tidak ada online, orang mungkin susah ya during COVID ini ya. Karena sekarang ya selama ini ya, karena orang tidak bisa bertemu dekat-dekat itu, tidak bisa ke tempat yang ada banyak orang ya, bisa masuk rumah makan itu tidak bisa ya, tidak bisa masuk sekolah, tidak masuk tempat kerja itu ya. Itu ya. Pruni takut tidak? Sekarang saya tidak takut ya. Dulu pertama sebelumnya, tahun lalu Pruni takut tidak? Takut ya, yang baru itu ya, first time itu ya. Saya tahu ada virus yang baru dan susah untuk orang di China, dan orang-orang fell down di jalan itu dan die itu, dan banyak orang yang tinggal di rumah sakit. Sehari itu banyak orang yang meninggal itu ya. Meninggal itu ya. Saya takut ya. Tapi sekarang tidak ya. Tidak takut? Ya, tidak takut. Mungkin get used, Ibu ya. Sudah terbiasa? Ya. Sudah terbiasa atau karena sudah divaksin? Ya, sudah divaksin. Dan sekarang seperti flu, seperti itu ya. Saya pikir ya, seperti flu itu, white coronavirus itu. Glue? Iya. Lem? Iya. Sekarang tidak takut ya, Bu ya? Yang berteman itu takut ya? Tapi dari Ibu masih takut ya? Takut. Takut ya? Jadi kalau saya tidak. Jadi kalau Pruni tidak takut ya? Sudah berani makan keluar? Makan di rumah makan sudah berani? Ya, sudah ya. Sudah ya? Minum kopi ya. Sudah berani keluar? Ya, baru buka ya. Bosya itu. Kopi shop itu. Sudah buka? Ya, sudah buka ya. Oke. Jadi kelas bahasa Indonesia Pruni ikut lagi sejak kapan?
dengan Ibu Ifrin itu Bu ya, Mm-mm. mungkin sudah 3 bulan ya Bu. 3 bulan ya. 1 minggu berapa kali? 1 minggu itu 2 hari ya, hari Sabtu Sabtu? dan hari ya Oh, Sabtu ya dan hari Sesudah ya, saya lupa itu. Selasa. Tidak terasa, Tuesday ya. Tuesday. Sok Ya. sebai. Sok sebai. Oke. Oh, hari Selasa dan hari Sabtu. Oke. Pukul berapa? Pukul 7 sampai 8.30 ya. Oh, oke. Tapi semuanya online kan? Iya. Yang Dan kelas sekarang Budi itu sudah ganti ya. Sudah iya, ganti ke sudah tempat yang ganti. baru ya. Ya. Bruni sudah pernah ke Pusbudi yang baru? Ya sudah masuk mungkin 3 kali ya dengan ketika belajar dengan Ibu Isti ya. Oh, Ibu Esti sudah di Kamboja? Ibu Isti datang ke Kamboja, tapi dia sudah kembali ke Indonesia. Lagi? Sudah balik lagi? Ya, datang dan kembali lagi ya. Oh, oke. Nah, sekarang olahraga Bruni selama pandemi apa? Kan tidak boleh keluar, jadi Bruni olahraganya apa? Jogging Ibu ya. Hah? Jogging ya. Jogging. Oh, jogging. Oh, jogging. Di mana? Kan keluar, bisa? Sekarang bisa keluar Bu ya. Oh, bisa. Waktu Bisa. tidak bisa di rumah saja tidur. Atau Ya. jogging di rumah. Ketika lockdown itu saya tidak di Phnom Penh ya. Ketika Phnom Penh lockdown ya di provinsi ya, di kampung halaman ya, di Swaiding ya. Oh, kamu pulang waktu pandemi lockdown, kamu pulang? Waktu itu ya lockdown itu mungkin 2 minggu saja Bu ya. Tidak lama ya lockdown. Tapi sempat waktu itu saya sudah ke kampung halaman dan itu tinggal di sana itu. Di mana? Saya baru datang di Swaiding ya. Di mana? Di Swaiding, provinsi Swaiding Bu ya. Swaiding. Ya. Oh, jadi kamu waktu lockdown pulang ke provinsi Swaiding? Ya. Kemudian kembali lagi ke Phnom Penh? Ya. Oh. Kantor sekarang bagaimana? Sudah mulai buka? Kantor belum buka ya, orang kerja online. Oh, senang tidak kerja online? Senang ya. Senang ya? Tidak perlu ketemu bos ya, cuman di Zoom saja kan? Ya. Bosan ya? Sudah mulai bosan kan? Dan di Indonesia itu orang-orang tidak bisa keluar ya sekarang tuh. Tak bisa. Di Indonesia ada istilahnya PPKM, pembatasan apa ya? PPKM. Ibu lupa lagi. PPKM. PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu semacam istilah lain dari social distancing, ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu ada levelnya, Levelnya itu level paling tinggi 4.
4 itu tidak boleh kemana-mana, semuanya harus di rumah. Kemudian ada level 3, sudah boleh. Jadi kalau misalnya kita makan, itu kapasitasnya cuma 50%, dan tidak boleh lama-lama. Ke shopping mall juga misalnya shoppingnya itu bisa 200 orang, cuma bisa 100, dibatasin, semuanya terbatas, atau limited ya, terbatas. Kemudian ada juga yang level 2, kemudian level 1. Nah, begitu. Jadi sekarang Jakarta itu level 3. Setelah 2,5 bulan, itu level 4. Ya, itu. Kalau di Kamboja, pakai begitu atau sama saja? Sebelumnya ada 3 lokasi juga ya. Ada red, yellow, dan blue. Tapi sekarang sama ya. Sekarang tidak ya sekarang. Tapi Dan Pruni, Ibu, ya Bu. Ibu sudah dapat vaksin berapa kali? sudah 2 kali AstraZeneca. Pruni 3 kali ya? 3 ya. Untuk PNS ya 3 kali ya. PNS sudah 3 kali. Kamu ada efek samping tidak setelah divaksin? Tidak ya. Baik-baik saja ya? Tidak pusing atau lapar atau ngantuk, tidak ya? Tidak ya. Oke. Kemudian sekarang ke kantor berapa kali seminggu? Tidak ya. Tidak ke kantor ya. Oh, belum. Belum ya. Ada orang di belakang. Ya, teman saya Bu. Oke. Terus sekarang sudah boleh jogging, sudah boleh? Ya, sudah boleh jogging ya. Dan bermain volley ya. Tapi kantor masih belum boleh? Masih ya. Sampai kapan belum tahu? Nggak tahu ya, itu hanya kementerian saya saja ya. Ministernya belum boleh masuk ya, karena dia meetingnya sampai kapan saya belum tahu ya. Kementerian yang lain sudah? Ya. Oh sudah, yang lain sudah. Semacam kantornya Sitin, Menteri Dalam Negeri? Ya, dia masuk ya kerja. Tapi Sudah? Saya online saja. Oke. Kalau misalnya di Jakarta itu kita kalau ke mall, pergi ke mall itu harus ada scan. Kita ada aplikasi, jadi kita harus sudah vaksin gitu baru bisa masuk mall. Kalau di Kamboja ada seperti itu kah? Ya. Ada? Ada ya. Kita scan ya. QR code itu ya. Oke. Kira-kira Pruni ada rencana apa tentang bahasa Indonesia? Saya mau belajar di Indonesia ya. Saya mau plan itu ya, untuk plan itu ya. Plan iya, untuk rencana tentang bahasa Indonesia ini Pruni mau ngapain? Saya mau dapat scholarship itu ya. Scholarship ke Indonesia? Ya. Oh, oke. Kemarin ada yang dicoba tidak? Yang untuk master degree? Belum coba ya. Karena dari pekerjaan belum boleh? Iya. Oke. Pruni mau belajar apa? S2-nya atau masternya? Master itu mau belajar apa? Administrasi publik ya.
tahu kondisi publik itu. Apa? Administrasi publik Ibu ya. Imigrasi. Administrasi ya, Oh, administration Bu ya. administrasi publik. Ya. Oh, oke. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kampus yang menawarkan jurusan itu ya. Ya. Oke. Baik, Bruni, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup podcastnya, Ibu mau tanya Bruni ya, kayak rapid fire question. Jadi ini pertanyaan, Bruni jawabnya cepat, oke? Ya. Siap ya? Oke. Ada 100 pertanyaan. Kamu siap? Ya, Bu. 100 pertanyaan. Tidak apa-apa? 100? Iya. Iya. Dop 10, 100. Kalau 100 berapa ya? 100 berapa ya? 10 dop. Kalau 100 berapa bahasa Khmer? Muiroi ya. Muiroi. Muiroi. Iya. Oke. 100 pertanyaan. Oke ya. Sebutkan 5 kota besar di Indonesia. 5 kota besar ya. Yogyakarta, Jakarta, Bandung, itu apa? Nggak tahu ya di atas. Tidak tahu. Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan. Oke. Sebutkan 5 makanan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia. Indomie. Apa? Indomie goreng. Indomie goreng, oke. Oh my God. Terus? Ya. Sate. Oh, sate. Ya. Saya lupa namanya ya, tapi seperti apa ya? Oke. Sebutkan 5 buah dalam bahasa Indonesia. 5 buah dalam bahasa Indonesia. Buah itu. Buah itu apa ya? Saya lupa. Oh. Saya ya. Buah. Sama gitu apa ya? Saya tidak tahu Bu ya, maaf ya. Lupa. Oke. Bruni banyak lupa. Oke, sekarang sebutkan 5 rasa dalam bahasa Indonesia. 5 rasa ya? 5 rasa itu garam. Garam itu empal ya? Tidak ya? Garam rasanya apa? Garam. Asin ya? Asin, asam. Terus paim. Manis. Bitter itu apa ya? Pahit ya? Iya. Oke. Sebutkan 5 nama perempuan Indonesia yang sering Bruni dengar. 5 perempuan. 5 nama. Juwita.
Ibu Ifrian, Ibu Isti, Evrin, Ibu Dina, Ibu Lina, Ibu Dina ya, dan Ibu Dian. Tuh. Ibu Dian, satu lagi. Satu lagi, Ibu Dina, Ibu Juwita, Ibu Isti. Oh, Ibu Esti. Oke. Ya. Sebutkan 5 nama ikan dalam bahasa Indonesia. Nama ikan ya? Ya, Nggak tahu ikan itu nama ikan. nggak tahu ya. Oke. Oke. Sebutkan buah nggak tahu, ikan tidak tahu, apalagi ya. Oke, sekarang begini. Kalau misalnya Pruni bisa bereinkarnasi, Pruni mau jadi apa? Apa, Bu? Kalau Pruni bisa berreinkarnasi. Bereinkarnasi. Iya, reincarnation. Reincarnation. Aha, Pruni mau jadi apa? Tentang apa? Reincarnation tentang apa, Bu? Misalnya Pruni mau lahir jadi sebagai Buddha atau Pruni mau lahir sebagai raja. Kalau Pruni bisa berreinkarnasi. Mau apa ya? Prime Minister gitu. Mau jadi Prime Minister. Baiklah. Kalau Pruni jadi punya super power ya, punya tenaga yang luar biasa, super power ya. Pruni mau bisa ngapain? Super power apa yang Pruni mau punya? Fly ya. Oh, terbang. Kenapa? Iya. Ya, Terbang. Kenapa? karena tidak macet ya. Kalau sana. So funny. Oke. Bagus ya. Oke. Siapa kalau Prime Minister kasih Pruni uang banyak untuk jalan-jalan keliling Indonesia selama 1 bulan, ya, keliling Indonesia selama 1 bulan. Prime Minister kasih kamu uang atau Presiden Indonesia kasih kamu uang. Pruni akan mengajak siapa selain keluarga? Mengajak ibu ya dulu. Oke, kita akan pergi keliling Indonesia. Baik. Ya. Oke, sebutkan 3 nama. 3 nama dalam hidup Pruni yang sering bikin Pruni tertawa. Apa, Bu? Mention 3 names in your life that often make you laugh. Bapak dan Bapak, ibu saya. Ibu, Dan pacar tidak? tidak ada pacar, sekarang ada orang yang sudah Oke, tidak apa. fiancé, Bu. Apa? Saya sudah ada fiancé, saya sudah engage. Sudah engage kapan? Mungkin sudah 5 Desember 2020. Ya, 2020 sudah engage. Ya. Selamat. Ya. Oke, jadi ibu, bapak sama tunangan. Fiancé itu tunangan.
Oke. Baik. Selamat ya. Oke. Kapan Pruni terakhir sedih? Terakhir sedih? Apa ya? Terakhir sedih itu tidak ada uang. Oke. Tidak bisa lakukan apa-apa ya, tidak ada uang itu. Tidak jalan-jalan, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa. Oke. Baik Pruni, terima kasih banyak. Para penonton, Pruni terima kasih banyak ya. Ibu senang sekali. Habis ini kita nanti ngobrol lagi ya. Para penonton, Ya. pendengar Juwita Jabipa Siniar, itu tadi obrolan santai kita dengan Pruni ya. Pruni ini seperti saya sebutkan adalah seorang pelajar bahasa Indonesia dari Kamboja. Ya santai ya, seperti inilah gayanya sehari-hari, menyenangkan sekali. Saya selain menjadi gurunya juga menjadi temannya, gitu ya, senang sekali dan ada banyak pengalaman menarik yang pernah dilalui bersama Pruni. Waktu itu kita menonton seni bernyanyi dari kedutaan Filipina, kita nonton Khmer boxing ya yang ada musiknya. Masih ada itu Pruni? Iya masih ya. Saya harapkan Ibu bisa datang ke Kamboja lagi ya. Iya, amin. Iya, kita pergi donor darah bareng-bareng ya. Ya, si Pruni ini senang sekali ya. Selain jadi murid juga dia bisa sebagai teman dan sebagai adik waktu itu. Senang sekali, terima kasih Pruni. Pendengar, itu tadi obrolan kami, semoga dapat memberikan manfaat, baik itu informasi ataupun hiburan, dan apapun itu yang bisa memberikan hal positif bagi kita semua. Semoga kita semuanya sehat-sehat, tetap semangat. Salam Bipa, sampai ketemu lagi di Juwita Jabipa episode berikutnya. Terima kasih banyak. Dah. Terima kasih Bu ya. Iya.